Assalamualaikum semuanya. Langsung aja di langkah pertama, di sini aku udah sediain mangkok. Aku bakalan pecahin 2 butir telur ya teman-teman. Ini aku pakai kuning sama putih telurnya karena sekarang ini lagi edisi giveaway. Untuk komentar terpilihnya aku bakalan tulisin di sini dan selamat buat komentar terpilih. Dan untuk bahan selanjutnya di sini aku ada gula putih. Untuk gula putihnya aku pakai 175 gram. Langsung aja dimasukin semuanya. Ini kita langsung aja mixer ya teman-teman ya. Untuk nge-mixernya aku pakai kecepatan penuh, kurang lebih aja. Pokoknya sampai dia itu kayak setengah ngembang gitu. Aku mau ngingetin aja buat teman-teman yang mau ikutan giveaway. Untuk syarat dan ketentuannya aku bakalan tulisin di akhir video. Jadi buat teman-teman yang belum ikutan giveaway atau belum menang di edisi bulan November kemarin, kalian wajib banget cek syarat dan ketentuannya di akhir video. Setelah menurut teman-teman adonannya setengah ngembang, kalian bisa langsung aja masukin 1 sendok teh SP. Ini langsung aja aku masukin seperti ini ya teman-teman ya. Setelah SP nya masuk seperti ini, kalian bisa langsung aja mixer ulang, kurang lebih aja untuk waktunya. Pokoknya adonannya itu dipastikan putih, pucat, dan berjejak ya teman-teman ya. Untuk kecepatannya aku pakai kecepatan sedang aja. Pokoknya sampai finali tekstur seperti yang aku punya ini. Kalau menurut teman-teman udah putih, pucat, berjejak seperti ini, kalian bisa langsung aja matiin mixernya. Kita lanjut ke tepungnya. Untuk tepungnya ini aku pakai 200 gram tepung terigu segitiga biru. Ini masukinnya aku pakai 3 tahap, jadi nggak langsung aja aku masukin. Jadi aku masukin sedikit-sedikit dulu seperti ini, sambil diayak biar adonannya itu bener-bener lembut. Kalau teman-teman nggak mau pakai mixer, mixernya bisa langsung dipinggirin. Cuman karena biar lebih simple, jadi aku bakalan mixer aja sampai tepungnya habis. Setelah menurut teman-teman tepungnya yang pertama ini masuk, kita bisa langsung aja mixer. Dan kalau menurut teman-teman mixernya ini udah berat, kalian bisa langsung aja siapin santan. Untuk santannya ini aku pakai santan kara 1 bungkus dan sisanya aku pakai air. Pokoknya total keseluruhan santan kara sama air bersih itu 200 ml ya teman-teman. Ini dia udah aku mix gitu. Jadi ini langsung aja aku masukin sedikit-sedikit aja sama seperti tepungnya. Kalau menurut teman-teman udah lumayan encer, kalian bisa langsung aja masukin tepung tahap keduanya. Ini aku bakal matiin dulu dan aku bakal masukin tepungnya lagi. Ini aku bakal masukin setengahnya lagi ya teman-teman ya. Pokoknya 3 tahapan aku masukin tepungnya kayak gini aja. Lakukan hal yang sama sampai semua adonannya habis. Pokoknya berulang aja, tepung santan gitu aja sampai adonannya tuh bener-bener habis. Aku mau ngingetin aja buat teman-teman yang mau ikutan giveaway, sok monggo silakan, masih ada 8 slot lagi yang belum keluar videonya. Buat kalian mau ikutan langsung aja komentar di bawah, di next video aku harus buat apa, dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Ini menurut aku udah cukup ya teman-teman ya. Kalau menurut teman-teman udah cukup, kalian bisa langsung aja pinggirin mixernya. Ini kayaknya aku udah nggak butuh mixernya. Dan lanjut aku bakalan aduk aja manual pakai spatula seperti ini. Ini untuk ngaduknya aku seperti ini aja ya. Pokoknya dipastikan lagi nggak ada endapan air sama sekali di adonannya. Ini menurut aku sih udah cukup. Kita langsung aja masukin pasta pandannya. Kalau teman-teman punya pandan asli bisa pakai pandan asli. Cuman karena aku lagi nggak ada, jadi aku pakai pasta aja seperti ini ya teman-teman ya. Ini untuk pastanya opsional, bisa pakai bisa enggak. Cuman aku bakalan pakai sedikit aja, secukupnya aja lah ya. Ini diaduk-aduk aja sampai semuanya tercampur rata. Dipastikan lagi tidak ada endapan air sama sekali biar ini nanti tuh hasilnya bener-bener bagus banget. Kalau menurut teman-teman pastanya udah tercampur, kita bisa langsung aja masukin 90 ml margarin yang udah dicairkan. Ini masukinnya kita secara bertahap aja supaya bener-bener kayak nggak ngendap gitu ya teman-teman. Dipastikan lagi kalau adonannya itu nggak ada endapan sama sekali. Jadi kita ngaduknya tuh kayak bentuk melingkar gini biar bener-bener yang bawah itu nggak ada endapan sama sekali. Kalau menurut teman-teman udah cukup seperti ini, kalian bisa langsung aja siapin panci rice cookernya. Ini menurut aku sih adonannya udah cukup, jadi kita langsung aja siapin panci rice cooker. Untuk pancinya ini sebelumnya aku bakalan kasih margarin secukupnya aja. Ini dioles-olesin tipis-tipis aja ya. Kalau menurut teman-teman udah selesai seperti ini, kalian bisa langsung aja tambahin sedikit tepung. Untuk tepungnya ini tipis-tipis aja kayak gini. Ini sebenarnya punya aku ketebalan tapi nggak apa-apa lah ya. Kalau menurut teman-teman udah cukup, kalian bisa langsung aja masukin adonannya ke dalam panci rice cookernya. Buat teman-teman yang nanya ini tuh bakalan berhasil atau enggak, dipastikan lagi ini tuh bakalan berhasil 100%. Aku bakalan kasih rekomendasi kalian rice cooker apa yang sangat cocok banget dibuat cake.
Dan ini dia rekomendasi rice cooker ala aku. Ini tuh rice cooker merek Mito R5 atau bisa dibilang digital rice cooker ya, dengan daya tampung 2 liter. Ini menurut aku gede banget sih. Sangat cocok banget dibuat keluarga besar. Dan rice cooker ini tuh sangat multifungsi banget, karena dengan satu alat ini teman-teman bisa memasak nasi putih, beras merah, bubur, kue, merebus, buat sup, mengukus, dan juga bisa menggoreng. Wah, bener-bener all-in-one banget ya teman-teman ya. Dan gak cuma itu aja, rice cooker ini tuh sudah dilengkapi dengan waktu dan juga sudah dilengkapi dengan pemanas 3 dimensi yang mempercepat proses pemasakan secara merata. Dan satu lagi yang perlu teman-teman tahu, buat kalian yang suka masak nasi tuh basi, tenang aja. Mito R5 ini udah dilengkapin wajan pemasak dengan 5 lapis yang terbuat dari bahan teflon berkualitas serta tetap hangat selama 24 jam. Buat kalian anak kos wajib banget punya ini, karena menurut aku bisa masak apa aja dengan satu alat ini aja teman-teman. Pokoknya kalian wajib banget beli, ini tuh rekomendasi dari aku. Tanpa berlama-lama langsung aja aku praktekin gimana cara mengukus atau memasak kue ini. Ini langsung aja kita tutup ya teman-teman ya. Setelah itu kita tinggal pencet aja menu. Ini menu langsung aja dipencet. Setelah itu kita langsung aja pencet kue. Dan ini tuh udah hidup ya teman-teman kue. Setelah itu kita tunggu aja sampai lampunya itu berhenti. Ini kan muter-muter gitu kan. Kita tunggu sampai dia tuh mati gitu. Ini tuh sebenarnya detik-detik terakhir, cuman karena aku tuh udah nggak sabar banget. Nggak sabarnya itu pakai banget. Jadi ini masih kayak 3 menit gitu. Harusnya sih nunggu 2 menitan lagi, cuman aku nggak sabar. Jadi langsung aja aku buka teman-teman. Tuh, ini dia hasilnya. Buat kalian yang nanya ini tuh belinya di mana, kalian bisa langsung aja beli di online shop kayak Lazada, Tokopedia. Untuk linknya aku bakalan tulisin di deskripsi box. Aku bakalan kasih rekomendasi buat kalian produk all-in-one ini yang bener-bener top banget sih menurut aku. Jadi kalian langsung aja cek di deskripsi box. Jadi cukup segini aja tutorialku kali ini. Semoga video ini menghibur dan bermanfaat buat kalian. Buat kalian yang suka sama videoku, kalian jangan lupa untuk klik like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar isi di dalam video ini lebih bermanfaat lagi buat semuanya. Ini tuh hasilnya menul-menul banget, nggak bantet sama sekali. Jadi langsung aja aku cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tuh rasanya bener-bener enak banget, nggak ada bantet-bantetnya sama sekali. Jadi kayak matangnya tuh bener-bener merata gitu loh teman-teman. Wow, soft banget lagi. Buat teman-teman yang belum subscribe, bisa langsung aja subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan updatean video terbaru dari kita setiap harinya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis. See you ya di next video. Thank you, thank you, thank you.